rute itu kalau di tengah-tengah tiba-tiba hujan, yang depan-depan itu masih Aman. enak, masih aman. Yang tengah-tengah bletok tapi ya masih oke. Nah, yang belakang itu yang ambiar. Itu aspal arah ke WS Gunung Abang. Itu aku sudah nasi soto. Oh, di situ seharusnya ada nasi soto. Ngembun ya, ora cing. Ayo, Mbak, ayo. Jangan udah serius. Urung dia dini nih. Turun mbak, si atas mbak, makanya tak bawa mbak, tak tutupi. Daripada masuk angin. Aku nyesel tahun kemarin ndak rekam nih turunannya kayak gini. Dah, selesai. Terus dia tiba-tiba di WS lagi, guys. Kowe kudune engko tau videomu tak mbok potong ya toh. Di bagian di sing menunjukkan turunannya tai koyo ngono, ha. Dan ternyata guys, walaupun aku lewat situ tuh kemarin berarti jam berapa ya? Jam 6-an, setengah 7. Tetep jancuk asu. Tetep ra iso diplayoni. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Cek membedah rutemu kenapa kok bisa DNF. Oh. Oke, Jo, kita bedah dari segmen awal, dari mulai start, lalu Batur, nanjak Batur, dan juga Black Lava. Kira-kira gimana ekspektasimu dan praktek di lapangan kemarin, Jo? Dari start sampai segmen Batur. Sampai Lava, Black Lava. Sampai Culali toh, sampai Culali WS1 toh. Iya, boleh. Itu sudah sesuai dengan perkiraan, lebih cepat 6 menit kayaknya dari strategiku di Koros. Jadi aku lupa berapa jam, yang jelas aku masuk CP1 itu lebih cepat sekitar 6 menit dari strategiku. Yang bikin rada lama itu justru berhenti gara-gara ngantri pipis karena toiletnya cuma 2. Di WS itu. Di WS itu toiletnya cuma 2 dan itu bareng sama cowok cewek, jadi nggak bisa gantian cuy. Maksudnya jadi gantian, nggak cowok sendiri cewek sendiri, nggak jadi kamar mandi cuma 2. Jadi kamar mandi 2 yang satunya itu kayak jadi itu akhirnya gantian cuma 1. Yang satu lama banget nggak keluar dari aku antri sampai aku keluar tuh nggak keluar. Batur kan pakai tracking pole. Nggak, segmen Batur aku nggak pakai tracking pole soalnya aku lebih kenceng waktu nggak pakai tracking pole. Terus aku bisa manjat gitu. Aneh banget, guys. Tapi memang gitu kenyataannya, karena aku sudah nyoba berapa kali trial di Gunung Ungaran. Aku kalau pakai trekking pole dengan istilahnya dengan effort yang sama itu lebih kenceng tanpa trekking pole. Dan aku nggak mungkin nge-push dari awal karena masih banyak, masih 50 km. Bahkan Zairanli, tahu nggak? Zairanli itu kan dia juara 170 kilo. Dia tuh cerita bahwa dia itu 100 kilo pertama tiap downhill tuh pakai trekking pole. Kan downhill. Karena apa? Ya naik sama turun. Maksudnya gitu loh, naik tuh dia ngirit tenaga sama supaya apa ikut kerja. Ketika turun juga ngirit impact di kaki. Tapi kan saya bukan si Lili itu ya. Zairan. Masalah gini loh, Zairanli itu kan podium di Rinjani 162 ya toh. Recovery run-nya dia di Gunung Agung guys, jadi beda level. Dan aku tahu sendiri badanku kayak gimana. Jadi nggak usah ngomentari strategi orang ya, jangan banyak cocot, oke? Kowe iki kan nek anu ki kadang diskusinya mbak aku tanya piye Jo aku bisa apa ndak masalahnya adalah videonya Dani Jika itu selalu terlihat muda guys. Jancuk emang asu. Ora lho ya real. Ya wes. Sudah ada beberapa itu ya komen-komen orang kalau Dani Jika tumbang videonya asu. Turunan Culali karena aku dipinjemin gitar sama Kevin, jadi jos gampang banget sih kalau ternyata. Maksudnya tahun kemarin 2 tahun lalu tuh aku ngabisin kayak beberapa waktu kayak 10 menit 15 menit cuman buat bersihin sepatu kayak 2 atau 3 kali. Lah ngapain 2-3 kali wong kowe wis ngerti kan tinggal di WS. Kan enggak tahu tahun kemarin kan belum pernah. Kowe menengo. Iya. Jancuk tenan iki bojoku tekon tapi Banu sing jawab sudah tahu. Matane aku jek sekali kuwi melu BTR sudah tahu. Tahu sekondi. Enggak tahu. Makanya aku bersihin. Ternyata bawah masih ada pasir. Masuk lagi, bersihin lagi, masih ada pasir lagi. Ya berarti buat teman-teman bersihnya tuh di WS aja cukup, ditahan dulu sampai WS, sampai di turunan Culali yang ada WS-nya Tula tuh jangan dibersihin. Tuh aku banyak lihat teman yang kemarin aku ngomong orang-orang yang pada bersihin tuh bro nanti kemasukan lagi bersihinnya di Black Lava WS pertama, harusnya seperti itu.
Tapi tahun kemarin di WS pertama Black Lava tuh nggak ada Ju. WS kan di yang tempat itu lah kemarin Lari, itu. ya? Heeh. Iya sih, WS berikutnya di anu ya, apa namanya? Sudah setelah Tanjakan Cinta setelah Black Lava itu guys. Oke, itu segmen Culali dan Batur. Terus Black Lava. Black Lava kan kali ini kan kue ndak panas, ndak anu, pasti enjoy toh, tinggal buat gutok toh. Kata orang yang bisa lari di Black Lava, aku tuh heran sama orang-orang yang bisa lari di Black Lava. Aku tuh kan ketemu sama videographer ya, itu aja aku cuma lari kayak 1 meter 2 meter aja itu udah ngep. Kayak itu tuh batu-batuan yang disusun tidak beraturan, Ya tidak disusun, Ora disusun. tidak tersusun. rawan ankle, terus kalau diinjek tuh bisa glanyur. Dan ternyata guys, walaupun aku lewat situ tuh kemarin berarti jam berapa ya? Jam 6-an, setengah 7. Tetap janco asu, tetap ra iso diplayoni, tetap gatil, dan tetap sepanjang mata melihat tuh kayak cuman ireng, mbek entung-entung wong-wong ngono mlayu Tapi ini. ndak panas, enak. Tapi silau. Apa nih silau? Silau. Soalnya aku pakai kacamata murah, guys. Jadi kayak pakai kacamata tuh kayak mantul gitu loh. Mudeng gak sih? Beda mungkin kalau pakai kacamata yang mahal yang kayak Alba gitu, mungkin ndak silau, tapi aku silau. Terus karena aku ikut 2 tahun yang lalu setelah Black Lava itu kan ada WS tuh di sebelum Tanjakan Cinta. Jadi bayanganku tuh tak kira WS-nya di situ, ternyata WS-nya tuh naik dulu, guys. Ya kan kowe mbok masuk kayak ke sini toh. Masuk. Sesuai kok, tapi kalau di jam kok. Masuk. Cuman bayanganku tuh sudah di situ gitu loh, bayanganku. Makanya katanya gue tuh nek ngomong aku tuh orang yang data banget data. Lah iya makanya terus ternyata tuh lebih, ternyata setelah Tanjakan Cinta, oh ternyata setelah Tanjakan Cinta WSC itu aku masih sesuai guys, masih sesuai dengan P strategi, dan itu lagi-lagi lebih cepat daripada P strategiku gitu loh Ju. Makanya dengerin kalau orang ngomong tuh nggak usah dipotong-potong. Ini janjian gue tekan mbak aku pokoknya main jawab dewe ya. Habis Tanjakan Cinta WS naik turun itu kan, terus rolling Di WS Tanjakan Cinta itu aku nggak berhenti lama, aku cuman ngambil ISO plus sama refill air tuh, nggak makan terus juga. arah aspal mau naik apa namanya, Buahan. Buahan tuh gitu. Itu panas banget guys, jujur. Loh, kok udah nggak panas sih? Panas. Menurut Ngana kemarin tuh cuacanya bagaimana? Kemarin tuh panas. Anda cuma ikut 30, jadi nggak usah banyak cocok. Timingmu berarti kelamaan di Ya situ. nggak bisa, orang sesuai dengan strategi kok. Jadi strategiku tuh tak masuk ke finish 17 jam guys. Sampai di WS Abang itu masih estimasi finish tuh masih 16 jam 3 menit. Jadi lebih cepat 1 jam daripada perkiraanku. Gitu. Buahan kan pendek toh, enak toh. 2 kilo. Sebelum Buahan sebelah kiri kan ada danau. Jadi itu lari Siadu. Jadi itu kan setelah WS kedua itu kan aspal, ya toh. Nah, abangnya tuh di kiri, tapi kita beloknya ke kanan. Ternyata naik Buahan itu 2 kiloan 450 elevation gain. Itu ndak ada di vlognya Dani Cika. Karena Dani Cika lemah, tidak bisa ngerekam di situ. Jadi kita tuh ngelihatnya dari aspal tiba-tiba WS, dari WS tiba-tiba finish. Karena ya toh, tidak ada itu bayangan di situ ada tanjakan 2 kilo 450 kilo yang tembusnya arah ke Abang tuh tidak ada. Di Dani Cika tidak ada. Jadi tiba-tiba di sebelah kiri, sebelah kanan di Indomaret itu toh, nah itu tiba-tiba dia WS. Lah kan 2 kilo 450 kayak andong toh. Enak santai toh. Matamu engep, Cuk. Terus kan sampai di atasnya bisa recovery. Sampai di atasnya bisa recovery aspal itu. Nah, itu aku lari sambil nyanyi. Terus pas aku nyanyi aku lagi rekam nyanyi. Ada, ayo Mbak Ayu semangat Mas, aku kijek nyanyi, kok iki ganggu aku nyanyi. Terus aku lupa teks apa. Goblok. Tapi itu asik sih. Setelah Buahan itu, terus habis itu aspal arah ke WS Gunung Abang. Itu aku sudah nasi soto. Oh, di situ harusnya ada nasi soto. Iya, itu harusnya ada nasi soto di Runner's Guide gitu. Terus begitu sampai dia ngomong tidak ada nasi soto. Nasi sotonya cuma buat kemarin. Fuck. Mati. Oke, itu berarti dari Buahan belok kiri ke arah WS Abang. Ada itu enggak? Ada apa namanya mandatory check enggak? Cek-cekan gitu. Ada tulisannya mandatory check, tapi kenyataannya aku nggak dicek. Nah, terus lewat tok baru apa karena pesertanya kakek saking akeh. Bisa ya? jadi pas di mejanya mandatory check ada tulisan mandatory check itu di situ petugasnya lagi bikinin pop mie.
jangan tanya aku. Tak ceritain, jadi itu aku datang. Terus aku tuh harus antri pop mie yang banyak banget itu, yang airnya tidak panas itu. Aku antri banyak kan. Terus ada satu orang namanya Mas Widi, dia tuh akamsi situ. Dia bilang, "Mbak, sudah Mbak, tak kasih punya aku aja," karena dia punya 2. Jadi dia sebelumnya sudah minta 2, sudah datang semua 2 ini, 1 dikasihin aku. Jadi thank you banget Mas Widi. Walaupun akhirnya yang tak makan cuman kuahnya, sama aku bawa telur dari WS2 aja. Dan apa ndak bawa mam? Ndak bisa. Ngembun ya, ora Cing. Ayo Mbak, ayo. Jangan mode serius. Urung dia dingin nih. Durung Mbak, si atas Mbak, makanya tak bawa Mbak, tak tutupi. Daripada masuk angin. Mini ndak bisa dimakan. Atas banget. Jadi koyo di ngomong kriuk ya ora kriuk, di ngomong dadi ya ora dadi, jadi bener-bener alum yang susah dikunyah. Itu WS masih sama kayak di video pun ndak WS yang rada panjang gitu tuh. Ndak panjang. Ndak panjang. Kowe tahu kemarin waktu kita ke Abang, yang kita parkir itu, kan ada warung yang kita naik buat pipis. Lah itu sebelum warung itu. Di situ itu posisi nih. Gitu. Terus segmen abang. Tuh udah hujan apa belum gue kena? Sudah habis hujan malahan. Sudah habis hujan. Jadi udah nggak ada hujannya tapi sudah meletok semua. Segmen Abang itu banyak orang bilang ngantri, tapi di aku tuh kayaknya ngantrinya cuma dikit. Terus mungkin karena aku sudah pernah ke Abang ya, jadi kayak udah ada bayangan. Terus aku sudah lipat trekking pole di situ. Aku nggak pakai trekking pole, aku bener-bener full manjat. Jadi jalan-jalan yang orang-orang lewati gitu, terus aku manjat pakai lewat jalan lain. Trekking pole-mu ki gawe apa ijo? Aspal dan turunan. Tuh cerewet banget tuh, padahal dia nggak ngalami saat itu. Gue nggak pakai trekking pole itu susah banget guys, mati-matian. Terus itu kan nanjak nyelip banyak orang di Abang. Aku nyelipi orang-orang, karena orang-orang tuh lewatnya tuh jalur yang mereka jalur pendakian, terus aku kayak golek dalan dewi ngono gitu. Nah, tapi kan gue di sini gue mau ndak mau mengakui bahwa ketika sudah atas rute terus sudah ngerti jalurnya kan. Bener. Makanya gue tuh tak ajak ke Trunyan waktu itu. Lah orang Nizar aja pakai sandal loh. Lah, tapi kan dia ndak masalah. Lah tapi kan aku yang Pasangan enak tuh. alasan. Ya Wong gue wis. sing wegah pas kuwi. Terus habis itu tuh sudah lawang kita ndak naik turunnya aja, kita sampai di Denpasar lagi jam 8 malam mau. Hah? Ya, Kalau mau kayak- naik turunnya tuh mau kayak macet apa dan- lagi, ha? Dan ini. Nah, terus sampai dari bawah sampai atas puncak Abang itu aku 2 jam 15 menitan kayak. Dan itu masih presisi, guys. Itu masih presisi. Yang membuat ndak presisi adalah turunan Trunyan. Itu juga ada di vlognya Dani Cika. Asu, ra ono. Gue Dani Cika cuman gini, aku nyesel tahun kemarin ndak rekam nih turunannya kayak gini. Dah, selesai. Terus dia tiba-tiba di WS lagi, guys. Kowe kudune engko tau videomu tuh mbok potong ya toh. Di bagian di sing menunjukkan turunannya tai koyo ngono, ha. Coba tunjuke. Bukti nek ono, nek kowe ngomong ono tunjuke. Ra ono guys, ra ono. Aku wis baleni video Dani Cika sampai 3 kali tak adeni. Ora ono, ora ono. Nah, terus tanjakan Trunyan tuh asik ternyata. Sudah kelihatan dari jauh tapi ternyata jauh guys, nggak nyampe-nyampe. Tapi itu oke, sampai situ oke. Turunan sampai di warung. Turunan terus kan kena aspal terus warung Iya, tuh. warung. Ya toh. Lah taunya dia itu kayaknya warung itu habis tuh diputerinya ke bawah. Nek aku ndak, nek aku lurus. Jadi nek aku lurus, terus aspal itu masih nanjak lagi, itu masih oke guys, sampai yang 500 meter sampai 1 kilo sebelum WS gitu. Jadi 1 kilo sebelum WS itu dia turun. Aku ndak sempat ngerekam karena aku benar-benar ngejar COP di situ. Jadi itu turun, itu jalannya kecil, yang cuman beberapa, kayak cuman bisa dilewati 2 orang tuh cuman beberapa dikit doang. Mostly itu cuman bisa dilewati 1 orang. Dan itu barengan turun sama naik. Jadi kayak apa sih namanya? Ya pokoknya naik turun gitulah. Nah, kalau aku kan galak ya. Terus kayak aku berani ngomong misi COP. Jadi mereka mau ngasih jalan. Tapi kasihan orang-orang yang mungkin enggak berani ngomong sing sungkan gitu loh, Jo. Kan enggak berani minta jalan. Cuman untungnya waktu aku sudah mau sampai setengah jalan itu, teman-teman yang lain, peserta yang lain yang lagi naik itu juga bantu nih teriak-teriak, yang turun duluan gitu, Jo. Jadi luar biasa banget peserta anak trail itu, bener-bener saling membantu. Keren banget. Trunyan itu kan COP. Kue keluar sesuai COP atau piye itu? Aku masuk COP jam 14.39 ya kalau tidak salah. Itu pokoknya 20 menit sebelum COP. Itu
dengan apa ya? Habis itu aku sampai, terus ada temen, jadi ada tim support dari peserta lain bantuin aku Jo. Tanyain Mbak Ayu butuh apa, bla bla bla, tak bantuin. Awalnya aku sungkan, tapi akhirnya karena ya udahlah Mbak, minta tolong ya ambilin ini gitu deh. Terus mbaknya itu sama mas, aku lupa masnya namanya siapa, ngomong mau diambilin nasi. Oh iya mau, aku mau banget, aku minta nasi, aku bilang gitu. Pas aku lagi ngobrol sama mbaknya sama peserta yang di sebelah yang di support itu, terus tiba-tiba masnya bilang gini, adanya pop mie, nasinya nggak ada. Terus aku jengkel, nggak ada nasi lagi gitu. Terus habis itu aku telepon kowe, tak video call tuh Cika, terus aku sudah mau mewek, aku nggak dapet nasi juga gitu. Tapi terus aku izin, mergo Cika ki sik turunan Mbak, cik meneke ponining ngono kuwi. Kayak gitu, memang kayak gitu. Itu berapa lama di sana intinya? Terus habis itu tuh pomiku dateng, ya toh, sudah pas lagi nunggu mateng. Terus ada yang teriak-teriak, nasinya udah refill gitu Jo. Jadi akhirnya aku diambilin nasi sop. Jangan bayangin nasi sop beneran guys. Jadi tuh nasinya tuh agak keras, terus sop air kuah sopnya tuh banyak. Aku nggak dapat wortel tapi harusnya ada wortelnya. Terus ada buncisnya 1 biji sama daging tuh segini. Tak kira daging tapi ternyata sosis. Tuh. Jadi banyak yang bilang apa tuh nasi berenang. Terus kok berapa lama di WS? Terus akhirnya karena aku masih nunggu itu kan, sopnya kan masih panas banget. Jadi akhirnya karena aku harus makan, aku agak lama di situ 20 menitan. Jam 15.00 panitianya teriak-teriak yang 60 harus udah check out gitu. Langsung. Nah, pas aku keluar itu kan keluar terus naik lagi tuh. Kan ngerti toh sing keluar naik itu toh. Lah itu tuh banyak peserta tuh yang duduk di pinggiran. Terus aku tanya, "Lu ini pada ngapain di sini?" Ternyata ya karena udah diusir itu. Jadi mereka akhirnya ngambil makan tapi makan di situ. Terus diusir di pinggiran yang sebelum naikan itu. Yang penting check out saya. Tapi ada yang di WS sepedahan yang DNF sama aku itu, ada mbak-mbak ngomong kalau dia enggak boleh ngambil makan. Jadi dia masuk tuh, aku ini enggak salah, mbaknya itu 2 orang terakhir yang masuk ke COP. Karena aku ingat bajunya dia tuh soalnya warnanya ungu. Ya pokoknya aku ingat lah mbaknya itu. Terus ternyata dia enggak boleh ngambil makan sama panitia karena udah waktunya check out gitu cuy. Apa dia enggak minta tolong panitia buat ngambil ke terus dimakan dia? Aku enggak mudeng. Nah itu aku enggak mudeng karena aku enggak tanya. Terus aku juga cuman sekilas doang. Jadi ada 2 orang yang ngomong kalau dia enggak dapat makan. Terus orangnya DNF atau lolos sekarang? DNF di pedahan loh ya bareng aku. Oh bareng Mbak itu. Ada fotonya tuh Mbak. Baru dari situ aku naik lagi ke arah atas terus turun ke pedahan. Jadi pas naikan yang setelah WS itu, karena habis makannya belum ke cerna dengan baik, terus udah langsung suruh keluar. Akhirnya muntah 2 kali di situ. Aku kan ngomong mbak gue tuh di lah, WS kan tuh. enggak ada. Lah iya, ngomong mbak gue di WS itu. Begitu sampai langsung makan, laya-laya soalnya nanti nanjak lagi. Bener. Itu Cika sudah ngomong gitu, tapi masalahnya yang dimakan enggak ada, guys. Jadi ya udah, terus akhirnya muntah-muntah. Itu yang muntah tuh yang keluar tuh butir-butir nasi dan semangka. Seranan semongko, jadi muntah itu merah-merah gitu. Gitu. Terus habis itu aku turunan. Nah pas turunan nih sama gas. Nah pas turunan itu dengkulku loro bukan loro, dengkulku loro. Sebelah kiri dan ternyata tuh nih masih ada ketok nih. Tuh masih ada kayak memari gitu. Kayak aku sempet kejeduk, enggak tahu. Yang jelas tuh sakit banget turunannya karena turunannya tuh enggak ada ampun guys. Turunannya bener-bener yang miring banget terus kayak panjang banget dan cor-coran gitu. Kok lali di video ada tuh? Enggak ada lagi. Terus di video janji kan enggak ada lagi guys. Enggak ada turunan tuh enggak ada. Enggak ada. Karena aku tanya lu ya habis WS itu tuh isinya apa? Wong aku enggak ada. Kok tiba-tiba WS, tiba-tiba finish. Asu memang video ini Cika. Tuh. Oh. Nah, terus habis itu aku hitung-hitungan deh enggak bakal kekejar COT. Jadi aku akhirnya ya udahlah aku DNF aja di WS pedahan. Dan itu bojoku tuh masih, "Kok masih bisa juga gini asu." Nah kan aku harus ngomong padahal aku ngechat, "Kowe jalan ose sak bisane ndak apa-apa, ini tak susul aku mencoba ke pedahan." Lah kan udah bener aku jalan sak bisane sampai WS pedahan. Tapi kan datang WS itu kowe.
Lah wong Siapa? lah wong ada ojek akam sing nganggur ya kenapa aku ndak naik ojek? Kue nganu, Ndak. terus nanti ketemu aku dapat suntikan semangat langsung Ndak. baterai langsung. Lah wong bojoku rame we, lagi. bojoku teko we sakwise aku leyeh-leyeh ning WS sepedahan. Lah piye jalure kentut Jon? Lah Jalur yo. kentut. Apa ojek 400.000 ki lho. Lah, Pickup Evoque 400.000. Kowe ngerti to naik motore jane kok entut penak diplayoni lu entut. Justru kalau dijalani ya normal. Matamu normal kuwi ndi ono normal sak kilo munggah 800 ning pedahan jancuk. Mana ada sekilo 800 jangan lebay. Itu loh, Tidak itu loh ada. teman-teman seperjuanganku itu sudah DM aku gini, Mbak aku kan dia lanjut, aku ndak. Dia ngomong gini, Mbak aku toh setelah munggah pedahan aku nyesel Mbak. Soalnya apa aku ndelok mendur toh Mbak ono lampu ning dhuwur banget kuwi ono peserta ning kono terus dia menyesal. Ya tapi tidak mungkin sekilo 800 Jon. Yang ngomong panitia kok. Ora. Lah berarti panitiane dobol. 800 yo ndopol yo salah kuwi salah. Lah, berarti piro? Panitia bukan pelari tidak usah semuanya mbok percaya. 1 kilo paling Pani- 250 300. Panitiane tidak dipercaya. Mungkin panitiane itu saya ngomong itu bukan pelari. Kowe kan ngomong data tau iso mbok delok kuwi ra mungkin sekilo Lah 800. lah kan sudah belum tak matiin ndak ketok datane. Ya yang jelas statementmu itu keliru, tidak mungkin 1 kilo 800. Nah, semisal itu omongan dari orang ya orang itu antara dia ndak tahu, ndak paham atau bohong. Wis ngono wae, clear. Intinya rakyat ndak toh? Ya mungkin nyanda. Ora. Ndak mau coba. Ora. Nek mau coba Ora. sapa ngerti. Ora iso. nyanda. Lah kan aku sing ngerti awakku dhewe. Kowe kan kowe ra ngerti. Kan aku bojomu. Ora, ngerti ora kowe. Ora. Ngerti. Ora. Nek DN ngerti aku ora nek DN ngerti aku, DN ora ngongkon-ngongkon aku ultra terus. Kesel aku ngerti ra? Kowe dhewe sing pengen siksa raga. Kowe dhewe sing pengen aku ikut ini isa ndak ya. Aku ngomong Jo iki abot Jo 80 apa 60 abot dengan ini beberapa bulan lalu ya aku ngomong dengan fisikmu yang sekarang kowe berat ndak isa aku ikut ini. Bisa? Sampai akhirnya kowe latihan. Isa ndi buktine Isa ikut Isa finish ndak. Isa finish nek semua iki bukannya aku menyalahkan panitia ya. Tapi memang aku menyalahkan karena runners guide itu kan patokan kita sebagai pelari, ya loh. Harusnya semua yang ada di runners guide itu ada. Nek kamu alasane itu kan harusnya kan nasi soto itu cuman buat hari kemarin. Lah kenapa mbok tulis di bagian 100 dan 60? Ya toh. Nek kamu ngomong 100 dan 60 berarti kamu harus menyediakan kemarin dan hari ini. Karena aku masuk WS itu 2 jam sebelum COP. Jadi harusnya masih ada. Lah nek kowe ngomong isinya cuma dikit toh, apakah kamu tidak mikir bahwa berapa banyak peserta yang akan lewat situ sehingga kamu tidak menyediakan? Nek aku sempat baca di thread tuh ada yang ngomong gini, peserta tuh harus belajar sama catering kondangan. Nggak mungkin kowe kondanganmu 1000, kowe cuma nyepake panganan gowong 1000 itu tidak mungkin gitu loh. Jadi nek ngomong aku tuh tidak finish, aku DNF karena memang kurang kencang, kurang kuat, iya, mungkin latihanku kurang, iya. Tapi hal-hal yang krusial kayak makanan yang ada di WS yang kamu tulis di runners guide itu harusnya it's supposed to be there gitu loh. Termasuk waktu di WS Trunyan. Jangan sampai nasi itu kehabisan. Ra usah ngomong-ngomong ngomong-ngomong mbek aku. Aku wis kena aku pas semuanya. Gaspa dan ketika rinjani aku Nah, juga mual-mual. Piye rasane? Iya makannya dari sini. Jangan percaya sama panitia. Kan Sekarang gini. Ada yang ngomong gini. Iki lucu banget ki, ono bapak-bapak wetenge lemu ya toh, ngomeni aku gini. Semangat terus Mbak, jangan patah menyerah, pasti bisa latihan yang semangat. Wetenge lebih gede daripada aku, Jon. Dan melayune DNW ki paling piro. Jadi aku cuman oke. Nah, masalahnya tuh adalah gini, ada yang ngomong sama aku gini, ultra itu kan harusnya kita sedia apa namanya? Perbekalan kita sendiri. Istilahnya bertahan hidup sendiri. Loh, itu aku setuju. Itulah kenapa aku bawa gel banyak. Aku bawa coklat. Aku bawa apa lagi ya? Aku dikasih roti yang buat TNI itu juga sama teman-teman trade juga. Sudah tak bawa, tak makan. Tapi fueling yang ada di pasti kan aku mikir gini, oh ini aku bawa dalam artian dari start aku sampai WS1 aku makan segini, dari WS1 sampai WS2 makan segini, di WS aku makan ini, WS2, WS3 aku makan segini, WS3 aku makan ini, itu tuh semua ada. Karena aku orangnya planning banget. Nah, ketika satu plan, ya itu mungkin jelekku ya, ketika ada satu plan yang istilahnya kayak tidak sesuai, terus aku jadi nggak mood, jadi aku jengkel sakarwe dewe yang harusnya aku dapat makan berat di WS3, jadi nggak ada makanan berat itu. Tapi nek kamu bilang aku nggak bawa apa dan gel segala macam itu, tekon mbek bojoku aku nggowo sampai tasku tuh mungkin berarti 2 kilo 3 kiloan cuman buat nutrisi itu tok gitu loh. Oke, jadi ini apa ya? Penengah, Cuk.
memang kadang kita harus punya mentalitas ultra. Tapi kalau misalnya teman-teman ngomong ada komentar bahwa kita tuh harus prepare segala macam kemungkinan terburuk, yo kuwi nek kowe tidak pernah ada di papan belakang ya ndak bisa jadi kayak acuan ngono lho, karena ya to be honest, race trail itu kalian-kalian yang ada di tengah ke belakang itu memang harus extra effort, jadi lebih struggle buat segalanya. Yang pertama macet buat orang-orang elit di depan nggak akan kena macet, buat penghobi yang kenceng oke kena macet dikit-dikit, buat kalian yang lama macet total. Itu yang pertama. WS itu antara kategori depan dan belakang mungkin beda. Makanya aku selalu ngomong ketika aku ngevlog, di vlogku ini adalah WS ketika aku lewat, yang mana mungkin aku tengah ke depan. Dalam arti itu misal dari 1000 peserta aku peringkat 500 sampai 200. Nah belakangnya itu ya aku nggak tahu. Yang jelas panitia menyediakan di saat itu. Tapi memang benar, harusnya panitia lebih berpikir lebih untuk logistik, untuk pengiriman, untuk timing, untuk jumlah. Itu memang harus lebih proper. Dan aku pun juga punya event, aku juga belajar di situ. Mungkin ini juga bisa catatan buat semua event, karena yang namanya runner's guide itu memang harus dipatuhi. Contoh nyata, kalau misal kalian bilang eventnya nggak salah, lalu harusnya kalian tetap harus prepare sendiri. Ya nyatanya ada beberapa event di luar yang menuliskan sesuatu di runner's guide lalu tidak ada di sana, event itu didenda. Ya itu fakta, event internasional didenda karena tidak sesuai dengan apa yang di runner's guide dan dia lalai untuk menyediakan. Ini masalahnya tuh bukan masalah gimana-gimana, ini masalahnya nyawa, masalahnya kesehatan, dan orang luar concern banget buat itu karena kita di alam guys. Satu lagi nih, kenapa kita tidak expect bahwa isian WS kayak gitu? Karena 2 tahun yang lalu, bahkan tahun lalu itu WS-nya BTR itu luar biasa banget. Ini aku nggak ngomong cuma luar biasa banget karena dia komplit jerit. Dan ini aku ngomong sebagai orang yang di tengah ke belakang ya. Jadi kan tadi Cika tengah ke depan, kalau aku kan tengah ke belakang, dan itu masih komplit sampai belakang. Jadi kalau kemarin sempat live terus ngomong lah, kenapa ndak nyediain tambahan bla 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 bla. Ya karena aku nggak expect BTR akan sejelek itu WS-nya gitu loh, Jo. Mudah nggak? Kalau kita kayak aku ikut Kagas 4 tahun kemarin lah. Bayanganku adalah Jepang itu kan negara yang maju, negara yang semuanya tuh terstruktur, apalagi dengan title by UTMB. Siapa yang nyangka bahwa WS-nya akan sebusuk itu? Itu juga yang terjadi di BTR tahun ini. Dengan semua runner's guide itu, oh ada ini, oh berarti nanti aku WS ini ngambil ini, WS ini ngambil ini. Bahkan aku nyediain ini sama WS ini. Itu semua sudah ada di hitunganku guys. Cuman again, karena tahun-tahun kemarin itu WS-nya BTR itu bagus banget, jadi tidak ada di bayanganku bahwa tahun ini akan sekacau ini gitu, Jo. Oke, ya aku paham. Nah, ini aku lagi mau ngomong buat orang yang ngomongin kenapa sih habis race kok malah ngomel-ngomel lah. Itu masalahnya gini. Kalau ngomelnya adalah misalnya nih jalurnya kok jelek, jalurnya kok gini, oke, itu fine gitu loh. Tapi ketika yang mbok omelin ini untuk kemajuan sebuah event, menurutku itu sah-sah aja. Karena bagaimanapun peserta bayar ndak murah loh buat ikut event ini gitu. Satu lagi, ini kita ngomongin tentang privilege atau tentang kestrugglean suatu peserta dari urutan tengah ke belakang. Tadi kan yang pertama apa? Yang pertama antri, yang kedua WS atau isian atau logistik. Nah yang ketiga tuh rute guys. Rute itu kalau di tengah-tengah tiba-tiba hujan, yang depan-depan itu masih enak, masih aman. Yang tengah-tengah bletok tapi ya masih oke. Nah yang belakang itu yang ambiar. Jadi sudah dicincin. Jadi memang itu memang apa ya, memang sisi nggak enak dari kita. Jadi kalau kita udah pelan ya bakal makin struggle, bakal makin ketahan lagi. Nah ini juga PR gimana caranya suatu event organizer buat membuat suatu rute dan suatu alur lomba tuh yang sehat buat semuanya. Itu memang nggak gampang karena ya itulah kenapa kalau kita race di luar tuh banyak banget jalan yang aspal, yang lebar, yang minim teknikalnya, karena mereka memperhitungkan itu semua. Saya lagi itu mungkin, tapi di luar itu sebenarnya BTR salah satu yang terbaik dari sisi sosial media.
Sosial medianya bagus, keren, informatif, semuanya ada, di Race Guide juga ada, dan itulah kenapa Ayu terlena. Banyak yang terlena di situ karena detailnya dari awal, wah ini sesuai semua nih. Akhirnya kita berekspektasi bahwa di WS ada ini yang ternyata nggak ada. Nah, sosial media oke. Untuk Race Village-nya dia improve dari tahun lalu yang sempit, ini udah lebih besar, penataan bootnya lebih enak. Aku di boot S6 walaupun kelihatannya jauh tapi ternyata oke dan aman. Parkir kayaknya tidak sekacau tahun lalu untuk penyeberangan dan segala macam. Kecuali di hari terakhir tuh ada satu mobil Toyota Race kalau nggak salah plat K yang parkirnya bodoh banget, akhirnya bikin lalu lintas macet. Terus untuk apa lagi untuk respect mewah banyak, lalu tapi apa? Tapi tasnya belum sampai Bredel. Denpasar udah bredel. Itu minor sih kalau buat aku juga nggak pernah pakai. Aku juga enggak. Jersey juga surprisingly enak, bahannya aku pegang, wah bahannya enak lumayan. Medalnya juga bagus, kalau nggak salah itu impor. Lalu foto so-so sih, fotonya lumayan oke. Terus jumlah fotografer juga banyak, tapi nggak tahu mana yang foto you, mana yang enggak. Jadi ya kalian yang bisa menilai kalau masalah foto. Cuman yang jelas venue-nya BTR tuh memang epic, ikonik. Kintaman itu keren banget dan agung, bener-bener kalau buat aku bikin penasaran. Yuk 100 yuk. Jadi tahun depan dan jika mau 100. Nah, Jadi tahun depan aku ya 100. Intinya itu analisa dari kenapa kok Ayu DNF tuh mirip kayak analisaku kemarin ketika Rinjani, karena ngebong, karena mual. Nah, terus kalau teman-teman lihat ada beberapa elit yang tiba-tiba muntah-muntah. Nah, itu tuh sebenarnya tuh intinya sama. Over effort tanpa diimbangi dengan nutrisi yang masuk. Jadi in outnya tuh nggak balance. Nah, itu kenapa kok bikin asam lambung naik, mual, ngebong sampai akhirnya habis. Ya begitulah, itulah seninya ultra Ju. Bener. Ultra trail. Bener. Loh, makanya aku kapoknya cuman pada saat di rute aja. Besoknya aku sudah mau ulang lagi. Cuman aku sudah komplain langsung ke Bri Agus dan sudah diterima dengan baik. Dan semoga tahun depan menjadi BTR yang lebih baik lagi daripada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Bener gak, Ju? Nah, oke. Nih, pegang ngomong sudah nyampe loh. Oke, mungkin itu dulu dari aku analisa kenapa Bu juga ada DNF. Semoga teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini, diambil yang positif-positifnya aja, yang negatif-negatif abaikan. Jadi maksudnya tuh kesalahan kita itu jangan ditiru sama kalian. Jangan goblok. Dan ini adalah review dan vlog versi kami. Kalau teman-teman mau bikin versi kalian sendiri ya monggo, dan kalau nggak suka langsung skip aja. Betul? Pertanyaan dan saran? Kalau nggak suka komen nggak apa-apa, tonton sampai selesai nggak apa-apa, kita tetap dapat duit juga. Oh iya. Penasaran. Pertanyaan dan saran langsung kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Bye bye.